artinya peningkatan pengajian kita agar banyak yang kita raih Qur'annya dan hadis nabinya. Untuk itu sebelum kita mulai pengajian, terlebih dahulu mohon dibantu oleh panitia 2 orang untuk bagikan Quran, biar semuanya megang Quran, saya baca mengharapkan keberkahan Al-Quran. Kasihkan satu-satu ya Quran kita biar dibaca. Muslim, ini kitab namanya Quran. Kasih satu-satu Quran itu kan ya. Megang Quran semuanya. Nanti saya baca, jamaah ngikuti saya. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh ar-rusuh taubatan nasuh salahil jasadi wal ruh wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca satu ain. Ini kayaknya kitab ini nih, Quran kita nggak ada tanda ain ya. Nanti saya mau Quran yang ada ain, jadi per pengajian satu ain kita baca itu Quran. Ini ada, nah ini ada yang gini nih. Saya mulai dulu dah. Jamaah ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنداني وللشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن الشيوطي وأصولهما وفرهما أستاذي أستاذ حسين أبو بكر حمسي بنجل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقام سيد الوليد أبي معلي بن عبد الرحمن بن أحمد السقام أستاذ حاجي بحر الرازي بن حجي إسحاق وجميع الأولياء الصالحين وإلى خصوصا أبي حجي عبد الغني بن حجي محمد وأمي سيدي ليلى بنت حجي موسى وإلى خصوصا المرحوم Bapak Haji Dr. Umay Ja'far Shadiq Ulusan Bapak Haji Fatani Mu'i Urusan almarhum Bapak Paturin Zain Urusan almarhum Bapak Haji Satiri bagi urusan Bapak Imam Zarkasi Rawi urusan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Bapak Haji Rusman Makmun bin Fulan, Bapak Haji Umar Mashkuri bin Fulan,
Bapak Haji Surasto bin Pulan, Bapak Haji Cipradi Hadi bin Pulan, Bapak Bejo bin Pulan, almarhum Bapak Haji Martono bin Pulan, Haji Sudibyo bin Pulan, Bapak Aris Komaris Andika bin Pulan, almarhum Bapak Yati bin Pulan, Bapak Abdurrahman Nur wa usulihim wa burim, semua keluarga kita. Bacaan Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ayah ibu kita, semoga Allah maghfirah mereka dalam kuburnya. Wa li jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ini apa namanya, speaker bunyi kan nih yang pegang? Speaker yang ini bunyi kan? Mic-nya bunyi kan? Bunyi? Enggak. Coba dibaca oleh jamaah. Nanang dulu aja, Nanang dari mana nih? Dari ekor kuning halaman bab pertama halaman 17. Itu awalnya ada pembukaan, mukadimahnya ada 16 lembar. Jadi langsung ke halaman 17. Nanang yang baca, nanti mohon terjemahannya. Baik. Ayo silakan Nanang baca. Terjemahannya gampang dah. Si ini siapa namanya? Ustaz siapa namanya? Ayo terjemahan atau sebelahnya terjemah. Ya, ayo silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ya, terus. Artinya Allah menyatakan bahwasannya tiada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Quran surah Al-Imran ayat 18. Ya, terus baca lagi. Harusnya baca dulu bahasa Arabnya, nanti selesai baru terjemahin. Yang kedua hadis langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa yang Nana baca hadisnya? Ya ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassa la tamassu qalama wa la taktubu harfan khairun laka min idqi alfi raqabatin wa nadruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanah sanatin. Ayo baca terjemahannya. Hai Ibnu Mas'ud, dudukmu 1 jam di majlis ilmu, engkau tidak menyentuh pulpen dan tidak menulis 1 huruf saja, ada lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Dan memandangmu pada muka orang alim adalah lebih baik bagimu daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Dan salammu kepada orang alim ada lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Iya, cukup. Tanggal berapa sekarang ini? 7 bulan 1 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih
wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ila akhir ayat. Jamaah sekalian, orang tua, saudara-saudara dan ibu-ibu rahimakumullah, pagi hari ini akan saya mulai pengajian. Ini namanya ngaji kita. Jadi bukan kuliah subuh, kita ngaji benar. Dan saya renungkan dengan cara begini yang saya sampaikan di mana-mana, mengaji banyak yang kita raih. Kita bisa baca Quran, kita bisa baca kitabnya, ya. Jadi Quran langsung saya praktekkan, jamaah ngikuti saya, insya Allah terus kita nih satu ain. Mudah-mudahan umur kita panjang bisa menghantamkan Al-Quran secara baca berjamaah. Sholat satu sama sholat 3 orang beda kualitas. Baca Quran sendiri dengan baca Quran berjamaah, oh beda. Nah kita nih berjamaah. Mudah-mudahan bacaan kita yang baru saya kita baca Allah terima bacaan kita. Sekarang kita masuk ke pengajian pertama. Kitab kita ini namanya Tanqihul Qaul. Mungkin belum semuanya. Saya kemarin ke toko kitab, persiapan dia terlalu buru-buru Pak Ustadz, jadi belum semua dan masih banyak yang kurang. Insya Allah hari Sabtu akan datang, saya akan ambil lagi di toko kitab itu agar kita semuanya yang ngaji megang kitab. Jadi maaf nih saya belum mulai. Saya mengangan-angan itu pengen biar kita namanya udah umur begini, kita ciptakan kayak pesantren, baca Quran, baca hadis. Malah kalau enggak memberatkan, kita gak usah butuh Quran masjid. Masing-masing kita punya kayak gitu. Masing-masing kita punya Quran di rumah biar manfaatkan. Jadi seperti orang ke sawah, ada bawa pacul, ada bawa arit, namanya mau ke sawah. Jadi di rumah kita ada tas gitu, tasnya dari Indomaret yang plastik itu, di dalamnya ada Quran nama kitab. Mau kemana? Mau ngaji. Kalau mau ke sawah kan ada bawa pacul, bawa ini. Bawa kemana? Mau ke sawah, nggak bawa apa-apa, ngeliat doang. Saya pengennya tuh, wallahualam, kita bukan minta pendapat. Saya pengennya tuh gitu. Ngaji Sabtu pagi, masing-masing dari sono. Jadi tasnya itu isinya Al-Quran yang dari rumah, pengen juga kitab yang dikumpulin masjid, pengen dikasihin gitu. Jadi dari rumah ada bawa Quran, bawa apa? Kayak ngaji gitu, tau gak ngaji? Jadi mau ditelaah di rumah bisa, ya, mau ini bisa, pengennya begitu. Tapi tetap memberatkan, wah udah tua-tua sebuah Quran. Emang gua anak kecil apa? Ya kita boleh umur tua, tapi kelakuan bawanya dapat pahala ini kita. Wah kita mau mana Pak? Mau ngaji. Itu mau apa? Ini Quran. Pengennya tuh gitu. Bukan lenggang kangkung, sama juga orang ke sawah lenggang kangkung. Mau mana Pak? Mau ke sawah. Mau ngapain? Mau ngeliatin ular bulu. Nah, pengennya saya tuh begitu. Wallahualam nih kalau disetujui orang tua. Jadi kita punya ngaji, tau gak ngaji? Saya gitu juga bawa tas, isinya Quran sama kayak kitab. Ya, sebelum saya bahas, boleh diwakili oleh Pak Haji Ishak. Cara begitu apa cara begini aja Pak Ishak? Disetujui pakai Quran masing-masing apa di masjid aja? Betul. Bagaimana Ustaz Zainuddin? Balik masing-masing. Ah gitu? Hah? Yes. Masing-masing mau ya? Nah, coba kita coba ya, biar kita nih punya tas khusus tuh, yang tas dari Indomaret ada kan tuh? Kan muat tuh kan Quran sama hadis. Makanya nih saya pengennya semuanya megang kitab. Saya beliin dulu nih, Ustaz. Maaf nih, ini pembukaan sih belum kita mulai. Saya dulu ngaji begitu. Ini terjemahan. Saya punya orang tua bilang, lu kalau ngaji di mana-mana kitabnya 5.000 perak, terus guru lu jual 10.000, beliin sama guru. Kenapa be? Kitab di mana-mana cuma 5.000 tuh kitab, sama guru 10.000. Lu kalau nggak mau sedekah sama guru mau siapa lagi? Pelit lu. Dari guru kita nggak dikuitang murah 5.000. Perhitungan kamu jadi murid. Sama guru bilang, guru misalnya dia nerapkan 20.000, beliin 20.000.
bakal bantu dia beli bensin. Tuh, nah, saya beli. Padahal ini murah. Ini murah, ini cuma 35.000, murah bagi kita. Nah, saya pengennya nih, saya masih kurang ini, karena tuh toko kitabnya ini emang kecil dekat Klender situ. Saya minta besok kalau di sujud saya minta lagi, hari Jumat pagi saya minta lagi, kurangnya mau saya 50 lagi. Biar pengennya tuh saya, ya Allah, pengen menciptakan kita udah tuh mau mana Pak, mau ngaji. Kalau ceramah kan nggak mau apa-apa, ceramah, kuliah. Pengen tuh dari Pulau Gadung buat tas, ya masing-masing tas dah, ada tas yang bagus, tas yang murah dah, tas yang 5.000 yang di Indomaret. Mau mana mau ngaji, ya Allah. Jadi ini kalau masing-masing untuk bantuin ongkosnya, wow, pulang dah deh. Satu kitab ini saya tambahin jadinya untuk jadi 50.000 nih, segini nih kitab. Yang APS 30.000, yang kertas koran 30.000. APS yang begini nih. Nah, jadi kalau 50.000 besok punya duit, beli, bawa duit. Nggak kuat sih Ustaz, 3 bulan akan datang, nggak apa-apa. Nggak kuat Ustaz, tahun 2024 dibayar nggak apa-apa. Yang saya penting bawa kitabnya, bukan rencana mau jualan kitab, bukan jualan kitab. Saya nggak ada duit, sedekah. Jadi besok yang kurang saya beli lagi, yang mudah ini bawa pulang nanti. Boleh punya kitab sendiri, saya punya kitab sendiri, saya beli. Bawa pulpen, tanggalin. Nanti kita baca, oh besok pembahasan ini. Ya Allah, pengen ciptakan ngaji. Bukan membahas kayak semacam diskusi. Pengen ngaji itu, baca itu. Nanti gantian. Cuma kitab doang. Baca Quran dulu satu ayat. Nah, kemudian coba, nggak apa-apa yang tua, bertata-tata nggak apa-apa. Kita semua ngaji. Haji Ustaz Zadrin baca ininya hadis. Nanti Pak Jisak baca ini, yang terjemahin Pak Untung, nggak apa-apa. Namanya juga apa? Ngaji. Yang saya mau, mungkin saya terapin begini. Biasa kok ngaji, malas ngaji begitu. Ini namanya ngaji. Ya, jadi baca Quran, baca kitab, baru saya bahas dah. Nah ini jadi inter kitab nih, bawa aja pulang dah. Jadi besok hari Jumat sore beli tas tuh. Berapa tas yang Indomaret, yang biru, yang merah, yang kuning, hitam, 30 juta tuh. Hah? Itu satu kantong cukup tuh. Quran satu, kitab satu, kantong sini, ya Allah. Ya, itu inginan saya. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita bikin pengajian semacam itu. Dapatnya banyak jemaah. Quran dibaca, kitab kita baca, keberkahan juga bertambah mudah-mudahan. Baik, ada 2 hal yang saya sampaikan. Pertama ayat, kedua hadis. Allah berfirman ini dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu, Allah menyaksikan, langsung Allah yang menyaksikan. Annahu, bahwasanya dia Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali dia. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wal malaikatu, juga malaikat juga menyatakan juga. Allah menyatakan, malaikat menyatakan, wa ulul ilmi, juga orang-orang punya ilmu. Jadi derajatnya ini malaikat, orang punya ilmu, semuanya di dunia ini sama-sama ikrarnya la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Mungkin ada yang tanya saat itu yang namanya Allah siapa itu yang namain? Tuhan kita kan Allah namanya. Siapa yang namain nama itu Allah? Saya baca Quran, nanti jamaah kurang lebih antara surat Toha ayat 14 atau ayat 16, saya lupa di antara dua. Surat Toha ayat 14 atau ayat 16, antara dua, atau kalau 14 16. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Surat apa saya lupa. At-Toha ayat 14 dan 16. Allah menyatakan innani anallah. Waktu Nabi Musa itu melihat kekuasaan Allah, meyakinkan Nabi Musa, ya Musa, innani anallah, aku adalah Allah. Jadi dirinya sendiri menamakan innani anallah,
la ilaha illa ana. Apa arti ana? Saya. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Jadi bukan hasil komprehensi Tuhan siapa namanya disebut sama orang Arab Allah, bukan. Nggak bisa ditafsirin begitu. Allah sendiri menamakan. Atau yang kedua, Nabi waktu ditanya, ya Muhammad, kau membawakan keyakinan ini Tuhanmu berapa? Kita punya Tuhan, kau lihat sendiri, datuk moyangmu dahulu-dahulu Tuhannya ada 360 arja. Apakah Tuhanmu banyak atau gimana? Nabi dia, aku tanya yang pertama dulu, siapa nama Tuhanmu? Nabi kalau belum dapat wahyu, Nabi belum jawab. Ditanya, siapa nama Tuhanmu? Kami melihat dari jauh, dari gunung. Kau di depan Ka'bah, di depan ini kiblat Baitul Atiq, itu namanya. Rumah kuno, rumah lama itu dari zaman Nabi Adam, direnovasi di zaman Nabi Allah Ibrahim. Kau datang, kau ruku, kau begini, kau begini. Kami enggak begitu ya Muhammad. Kami hanya hato, combro, misro. Kami begitu. Oh, soto ayam misalnya gitu. Ya, pokoknya begitu. Kamu dipakai gini. Apa ini? Kamu Tuhan kamu siapa? Baru dapat Jibril menjawab dari Allah, ya Jibril, jawab kepada kekasihku Muhammad. Kul, ya Muhammad katakan, sampaikan maksudnya. Kul, Muhammad sampaikan. Huwallah, Tuhanmu, sebut namanya Allah. Oh, Tuhanmu Allah namanya Muhammad. Makanya nyebutnya jangan salah tuh. Kita nyebut Allah kadang enggak pas. Ada Allah. Orang Sunda, orang sono, ya Allah. Agi mudah-mudahan dirubah dulu. Ya Allah. Allah. Jangan lagi salah. Allah bukan Tuhan kita tuh. Allah. Katakan Muhammad. Kul. Katakan Muhammad. Sampaikan ini mumpung mereka kumpul. Dan mumpung mereka tanya, siapa Tuhanmu? Namanya Kul huwa. Dia yang ditanyakan siapa namanya? Allah. Sebutkan Muhammad. Allah. Berapa Tuhanmu itu? Namanya Allah. Berapa Muhammad Tuhanmu itu? Apa 400 lebih? Atau diringkas jadi 300 sekian? Berapa Tuhan? Ahadun. Kul huwallahu ahad. Tuh, dari mana? Tuhanku namanya Allah dan Tuhanku itu ahad. Apa artinya ahad? Disitulah Nabi menyampaikan tauhid. Bagi mereka yang punya akal, terima. Apa yang mereka terima? Jadi alam raya ini Tuhanmu satu, iya. Laut juga satu, iya. Jadi seluruh alam raya ini yang kuasanya Tuhanmu Allah, iya, yang satu. Yang mereka punya ulil albab, mereka terima. Wah, teratur nih alam raya, dipimpin oleh Tuhan yang satu. Beres itu lautan, enggak pada kerusuhan itu ikan-ikan. Beres angin-angin, beres binatang-binatang, beres itu bintang-bintang, enggak berjatuhan. Beres alam raya, diatur sama siapa? Satu. Kita naik mobil dulu ada Merentama 30 jurusan Lapangan Banteng, tingkat, bertingkat dulu. Tunggu dari Cakung sampai Rawamangun, ada orang mau ke Kuitang Islamic Center situ dekat Salemba. Ibu-ibu naik, bu silakan. Bu di atas, kata kondektur. Bu di atas bu, di atas lega bu. Kata ibu nggak mau Loh kenapa bu? Nggak ada supirnya. Biar itu mobilnya mobil tingkat, supirnya berapa? Satu. Coba kalau supir dua. Jadi ini alam raya, kalau ada Tuhannya dua, la fasadata, akan rusak ini dunia ini. Ada ayat itu juga, la fasadata.
Tuhan langit satu, Tuhan bumi satu. Wah, saingan. Udah digambarkan oleh ulama. Gimana kata Tuhan langit? Lu Tuhan bumi jangan sok-sokan lu ya. Lu subur, lu hebat gara-gara gua ada di atas. Ada matahari bikin kalian hidup. Ada hujan aku turunkan dari langit. Ada bintang bulan jadi kalian enak di dunia. Nangis langit, nangis bumi. Jawab ya, kalau candi Tuhannya ada dua. Dengan adanya aku, ikan-ikan ada di sini, manusia pintar ada di sini. Kamu tempat apa di sana? Jawab lagi langit. Tempat kami orang-orang baik, malaikat. Tempat kalian memberikan dosa, kemudian menghancurkan manusia, menumpahkan darah. Ini debat. Kami ada masjid, kamu ada apa di sana? Kami ada Baitul Ma'mur. Di atasnya Ka'bah, Baitul Ma'mur. Akhirnya bumi mengatakan terakhir, kami ada kekasih Allah. Kami ada Muhammad di sini. Nangis di langit. Dia punya apa? Lebih afdal mana, istimewa mana malaikat dengan Nabi Muhammad. Disitulah cerita ulama usul langit. Ya Rabb, agar kau berikan silaturahmi seorang kekasihmu yang nama Muhammad ke tempat kami. Itulah terjadi Isra Mi'raj, Nabi ke langit. Jadi kalau seandainya ada Tuhan dua, berantakan ini. Apalagi tiga. Dua aja berantakan. Kacau kalau akidah sampai tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh. Gimana? Kalau kopi katanya bisa tiga, tapi satu. Ada kopi, ada air, ada gula. Itu mah kopi. Mereka jawab begitu tuh. Satu, tiga tapi satu. Allah mengatakan apa namanya? Innal ladina qalu apa? Innal ladina kafaru qalu innallaha salisu salasa. Laqad kafara alladina qalu innallaha salisu salasa. Laqad pakai qad. Laqad kafar alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh, kalau pakai belajar nahwu, qad itu benar-benar. Kalau akalta, kau sudah makan. Akaltu, aku sudah makan. Tapi akalta, kau sudah makan. Qad akaltu, benar-benar saya sudah makan. Beda. Kalau saya sudah makan mungkin karena nggak enak atau sebagainya, atau persediaannya nggak cukup. Akalta anta, kau sudah makan. Na'am akaltu. Ya saya sudah makan. Tapi kalau pakai kalimat al-anta akalta, kamu sudah makan. Bala qad akaltu, benar-benar saya sudah makan. Oh, itu nggak bisa dibohongin. Belek perut saya, isi nasi mulu. Allah menggunakan kalimat qad. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh. Jadi arti sungguh, benar-benar kafir itu orang yang mengatakan Tuhan itu salasa, tiga. Gimana kalau tiga? Maka ini tauhid kita diterima, maka alam raya alhamdulillah. Pimpinan Indonesia harus satu, panitia harus satu. Panitia dua udah kacau. Pengurus harus satu, pimpinan harus satu, supir harus satu. Ya, jadi karenanya ini termasuk adalah tauhid. Allah sendiri menamakan. Baru orang-orang musyrik menanya, itu Tuhanmu setelah begitu namanya Allah, apa dia itu tanda-tandanya? Allah Samad, Tuhanku namanya Allah, tempat aku memohon, tempat aku curhat, tempat aku ngadu. Oh, kamu ngadu sama itu? Ih, orang dengerin. Nanti saya Muhammad Tuhanmu sifatnya gimana? Lam yalid wa lam yulad. Tuhanku nggak beranak, nggak ada perumpamaan dari Tuhanku beranak. Karena yang beranak biasanya seluruh alam nih beranak semua. Pohonan beranak, ada hasil buah. Binatang semua. Lam yalid wa lam yulad. Tidak satu pun mirip dengan makhluknya. Beranak semuanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Tidak ada satupun ahad, tidak ada satupun yang serupa dengan dia.
gunung ciptaannya, nggak serupa dengan dia. Saya bisa membuat ini misalnya namanya lekar. Apa Bapak layak mengatakan Pak Mahfud mukanya kayak lekar ya? Lekar ciptaannya, saya pencipta. Kita punya istri bisa bikin combro, pencipta combro adalah bini kita. Apa kita layak ngomongin Mama sini, muka Mama kayak combro mah? Combro ciptaannya, gunung ciptaannya, langit ciptaannya, laut ciptaannya, namanya semua alam raya kita lihat ciptaannya. Apa Allah sama dengan ciptaannya? Dijawab Nabi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun di dunia, satu aja. Laisa kamitslihi. Apa sama pencipta dengan hasil ciptaannya? Kalau ente bisa bikin Instagram, kalau ente bisa bikin baju dari molen bahan, muka lu kayak baju lah, itu menciptaannya. Nah, karena itu ini tauhid. Seluruh alam raya, bahkan orang-orang punya ilmu, tanda ilmunya itu benar, mereka mengatakan Tuhanku adalah Allah. Hadis yang kedua mengenai ilmu ini keutamaan ilmu dan ulama. Nabi berpesan kepada seorang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ada 3 Abdullah di zaman Nabi yang hebat-hebat. Pertama Abdullah bin Umar, kedua Abdullah bin Mas'ud, ketiga Abdullah bin Abbas. Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibn Mas'ud, anaknya Mas'ud." Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, "Julusuka sa'atan fi majlisil ilm." Duduk kamu ya Ibnu Mas'ud 1 saat aja, sejam aja, setengah jam saja. Di mana duduknya? Di majlisil ilm, di tempat ilmu lagi dibahas. Ya Ibnu Mas'ud, kamu duduk di majlis ilm kayak kita ini, baca Quran juga, membahas ilmu juga. Duduk kamu sesaat saja di situ. La tamassu qalaman wa la taktubu harafan. Kamu tidak megang pulpen, enggak bawa buku, bengong baik gitu. Apalagi bawa buku kayak kita, apalagi bawa pulpen nyatet, nggak ngapa-ngapain. Duduk sambil belajar gini dah, sederan, peci dimiringin begini, tidur dah, tidur. Dari awal nggak tahu pembahasan, yang kosong nggak ada apa-apa. Duduk kamu adanya di mana? Di majlis ilmu. Kata Nabi, khairul laka, lebih bagus, lebih mahal, karena kamu duduk di situ. Sekalipun kamu nggak bawa pulpen, nggak bawa kitab, nggak bawa buku, santai aja, mau kaki gimana kayak. Cuman duduk kamu bukan di pos Hansip, duduk kamu bukan di Alfamaret, duduk kamu bukan kongkong-kongkong, di majlis ilmu. Ada ustadz, ada kiai, ada abang yang nyampaikan. Duduk kamu di situ, nggak bawa pulpen, nggak bawa pena, nggak bawa kitab, nggak bawa Quran, nggak bawa buku, duduk. Apalagi bawa buku, berarti itu mau belajar. Apalagi bawa Quran, itu mau dibaca. Apa bawa kitab, itu mau ditelaah. Nggak bawa apa-apa. Karena dudukmu ada di majlis ilmu, ya Ibnu Mas'ud, itu lebih baik, lebih mahal min itki alfi raqabah, daripada orang yang bisa merdekakan 1000 budak. Satu budak 60 juta rupiah. Jadi budak itu orang yang ditawan. Maaf, Cina punya budak membantu orang kita, Salim misalnya. Berapa lama Lim itu kerja di Iran? Hampir 3 tahun saya. Kalau bisa saya merdekainnya Pak. Saya nggak punya duit. Aduh, mau bagaimana istirahat, makan juga. Itu kalau budak zaman Nabi ada budak, sekarang nggak ada. Jadi ada yang memerdekakan. Nah, ada orang Islam kaya, berapa minta dari tuanmu biar kau bebas? 60 juta Pak. Temu ini orang Islam yang kaya. Eko, ya, itu Pak Salim gimana aku merdekakan? Ya boleh. Kalau aku itu ada 60 juta, aku lepaskan Salim jadi merdeka. 50 gimana? Ada transaksi karena nggak bisa. Salim orangnya bagus, dia baca ini, mau kekal, nanti mobilnya bersih, dia gini, bagus, disiplin, bagus. Enggak, supaya dia mereka nggak bisa. 60 juta sengkeng Cina lagunya baik. Wah, Waisak duitnya banyak.
Tuh 60 juta. Tuh Salim kan merdeka 60 juta. Kita duduk sesaat di majlis taklim. Kata Nabi, lebih bagus yang duduk majlis taklim daripada yang memerdekakan budak seharga tadi itu 60 juta. Jadi Nabi ini lebih antusias, lebih menggemarkan Islam hidup dengan ilmu, bukan dengan harta. Duduk kamu di masjid ilmu, kamu nulis cakep lagi, kamu baca lebih bagus lagi. Gak ngapa-ngapain, lebih mahal pahalanya ketimbang ada orang yang memberikan budak 1000 budak. Kalau 60 kali 1000 berapa tuh? Batin ngitung dah coba. 60 budak kali 1000 budak kali 60 berapa? Subhan, 60 miliar. Duitnya kayak apa itu? Dibeliin cendol, kerendam, bagus salam. Cuma duduk sesaat. Ini saya bukan kata saya ini. Saya kadang menyampaikan, duduk kamu di majlis ilmu, baca Quran, ilmu dibahas. Kalau lihat pahala, gedean kamu yang duduk di majlis taklim daripada orang mengeluarkan duit berapa miliar tadi. Ini saya nyampaikan dari Nabi. Hebat ini orang untuk ilmu. Nabi gemarkan begitu. Biar ilmu ini hidup. Islam hidupnya dengan ilmu. Ibadah salah benarnya dari ilmu. Majlis taklim itu yang memakmurkan masjid dengan ilmu. Yang terakhir, apalagi bukan saja itu aja, ya. Wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Memandangmu kepada wajahnya orang alim itu lebih baik bagi dirimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan untuk perang. 1000 kuda. Satu kuda berapa juta sekarang? Lebih daripada sapi. Katakan 30 juta. Ini 1000 kuda untuk perang. Saya siap 1000 kuda, Pak. Lihat orang alim, pahalanya lebih gede. Maksudnya lihat orang alim bukan dicecar mukanya, memperhatikan, menyatet. Laksana dokter kita dengerin. Dia kan dokter rohani, iya. Itu yang memperhatikan. Yang kita lihatin sampai itu orang alim grogi. Lihat orang alim pahalanya gede, sama juga membeli kuda 1000 kuda. Itu melihat doang pahalanya besar. Apalagi ngamplopin. Paham? Mesti begitu. Kalau nggak dijelasin nggak paham. Ngelihat doang pahalanya gede. Ngelihat kan ngeluarin duit ngelihat doang. Maksudnya memperhatiin. Tuh hidupnya orang alim. Saya begitu kalau ngaji itu di mana aja, di rumah sebulan sekali saya taruh duit semampu saya. Habib Ali kayak ini kayak lama ilmunya manfaat. Saya begitu. Ada murid cium tangan mulu. Kadang-kadang dibulak-balik cium tangannya, cincin kita hilang. Kalau melihat pahalanya gede, bagaimana nyenengin guru? Bukan untuk saya, bukan guru-guru yang di sini di mana-mana tuh. Kan kenapa kok singgung? Itu guru-guru ustadz-ustadz yang ada. Dia kenal pulsa, dia kenal bensin, dia punya anak kenal beras. Kecuali kalau guru yang ngajar malaikat, nggak kenal pulsa, nggak kenal beras. Kalau guru-guru model kayak yang di depan kenal perempuan nggak? Saya malu Pak Isa, kenal perempuan nggak yang guru di depan nih? Kenal. Tapi saya udah ditanggung sama pengurusnya. Tapi mau guru-guru lain kita ngaji, boleh, jangan pelit-pelit jadi murid. Enggak. Ustaz, apa ini ya Allah? Berkah insya Allah. Mendingan ngasih ustaz daripada ngasih lurah. Lurah mah udah tanggung pemerintah. Itu tuh ustaz-ustaz apa yang ngajar ngaji, kesian ngaji, udah serang-serang boleh ngaji, udah sember ya Allah, dikasih air yang aqua, yang gope, sedotannya kagak ada lagi, sambil ledek tuh murid. Ya Allah, kasih teh manis tuh ustaz, susu kayak biar kelihatannya gizinya ini, yang gope, yang segelas, sedotannya dikasih tuh ustaz tuh, itu kunci motor. Siap ustaz.
Ini makmurnya. Jadi melihat wajah orang pintar, orang alim, itu menurut Nabi nih, saya kata apa? 1000 kuda yang disedekahkan untuk orang perang fisabilillah lebih utama. Terakhir, wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfisanah. Salammu, assalamualaikum, tapi kepada orang alim, menghidupkan salam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nah jamaah, inilah pengajian yang kita mulai. Jadi besok nih kita mulai, kita ya dah Quran. Saya juga bawa Quran. Yang enak yang Quran yang ada itunya tuh, yang ada apa namanya, airnya. Saudi nggak ada airnya kalau Saudi. Kalau kitab kita nih, Quran kita yang pakai Bandung gini ada airnya. Terus kita baca terus tiap hari Sabtu baca. Insya Allah paling hatam ya, insya Allah 50 tahun baru hatam lah. Ya. Maaf nih, kita nggak sampai hatam udah meninggal dunia, ada jawaban kita nanti kubur. Man imamuka, apa imammu? Quran. Kamu pernah baca Quran di dunia? Nah ya Allah, di mana kamu baca Quran? Kata malaikat, tiap hari Sabtu pagi ya Allah. Sama siapa? Bareng-bareng. Udah hatam, nggak keburu hatam ya Allah. Ada jawabannya. Daripada di rumah nggak baca Quran, Senin nggak baca Quran, Sabtu nggak ada bacaan, ada jawabannya. Kamu baca Quran banyak. Kapan kau baca Quran? Sabtu pagi. Berapa? Sahin. Sendiri? Bareng-bareng jamaah. Jadi saya akan mulai ini pengajian begini enak nih ya. Jadi besok jamaah kalau pakai nurunin Quran, nurunin kitab, kesian ini mesti Mama Sabar itu. Kesian. Jadi udah masing-masing bawa kitab Quran, kita mulai baca Quran, baca Rawibil, baca kitab. Jadi benar-benar ngaji. Nah insyaallah Sabtu besok baru saya tambah lagi kitabnya. Mudah-mudahan saya cuma doakan biar pada sehat walafiat semua. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad.